wabarakatuh. Rahayu untuk semuanya, saudara-saudara kita. Kita boleh berbeda agama, tapi kita tetap bersaudara ya. Ada perbedaan bukan berarti kita tidak bisa bersama. Hari ini kita akan mengulas tentang jaro. Apa sih jaro itu? Jaro itu sebuah tradisi di Jawa ya, di mana tempat kita mengunjungi kuburan atau yang dinamakan nyadran bumi itu sendiri. Dan di sini sebenarnya ada poin-poin, ada nilai-nilai yang diselipkan atau kearifan yang diselipkan oleh para leluhur kita itu untuk memberi pesan kepada kita yang masih hidup di generasi sekarang. Dan salahnya sekarang itu banyak orang yang melakukannya hanya sekedar melakukannya, mengikut-ikut tanpa tahu isinya atau nilai-nilainya. Di sini saya akan mengulas tentang nilai-nilai keluhuran di dalam acara jaro. Apa saja? Yang pertama, saya mengutip ada 3 poin di sini tentang kuburan ataupun tempat-tempat orangnya mati. Yang kedua adalah pohon yang bersimbol alam. Yang ketiga adalah berdoa, simbol kita makhluk yang tidak punya daya dan upaya apapun tanpa izin Allah. Kita akan mengulas tentang kuburan ini ya. Kuburan adalah tempat orang-orang yang mati. Secara logika gitu ya, adalah pesan dari leluhur kita untuk mengingatkan kita, untuk mengingat kematian, bahwa kita yang hidup itu pasti akan mati. Sesuatu yang hidup itu pasti akan mati. Dan kematian itu sangatlah luas ya diartikannya, bukan hanya sekedar raga dan ruh yang terpisah ya, tapi di sini menjelaskan bahwa kita akan mengalami suatu kematian. Bahkan setiap detiknya itu kita mengalami kematian. Apa itu kematian? Kematian adalah kepastian yang tidak bisa diganggu gugat atau ditawar. Pasti sudah terjadi, yang sudah terjadi tidak bisa kita mengulangnya. Itu kita tidak bisa kita ulang. Itulah kematian. Setiap detiknya kita mengalami itu. Setiap detiknya kita mengalami bahwa semua yang terjadi tidak bisa kita ulang lagi. Makanya pesan dari leluhur kita itu mengajarkan tentang kita disuruh berhati-hati dalam setiap perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, untuk sesama maupun untuk makhluk-makhluk lain di sekeliling kita, agar kita tidak sewenang-wenang. Berhati-hati bahwa kita tidak bisa mengulangnya kembali atau mau memperbaikinya lagi. Itulah kematian. Makanya setiap detik yang kita lalui itu tidak bisa kita ulang. Dan poinnya di situ adalah kita disuruh berhati-hati, karena apa yang kita lakukan detik ini pasti akan menuai satu balasan, baik itu baik maupun itu buruk, pasti akan menuai balasan. Itu pasti berlaku, itu hukum alam, pasti akan berlaku. Makanya di dalam itu kita mengingat kematian itu agar kita berhati-hati. Kita akan mati, agar kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Itulah poin-poin dari kuburan ataupun kematian itu, mengingat kematian. Nah, itu pesannya. Yang kedua adalah pohon. Mengapa ada pohon besar? Biasanya kalau dalam kuburan itu membersihkan akar-akar pohon besar yang seharusnya ada pohon besar di situ yang dikeramatkan. Kenapa dikeramatkan? Karena mereka itu adalah sumber oksigen sebenarnya. Paru-paru kita yang menghasilkan oksigen, kita menghirup dari oksigen. Dan cara kita berterima kasih kepada pohon itu adalah membersihkan akar-akarnya, rumput yang di sekitarnya. Itu yang perhatikan kita sebagaimana petani lah. Kita menanam padi,
itu ada proses mencabut rumput liarnya supaya pohon padi itu berbuah hidup dengan subur kan. Kita mencabut rumput-rumput liar itu agar panennya banyak, menghasilkan padi yang berkualitas dan banyak. Nah begitupun juga proses itu mengajarkan kita bahwa ya pohon yang besar itu kita rawat agar memberikan oksigen terus, memberikan oksigen yang penuh sukacita. Dengan keikhlasan kita hidup menjadi sehat dan lain sebagainya. Dan di situ adalah pohon-pohonnya, dan pohon itu adalah sumber oksigennya. Itu cara berterima kasih kita kepada alam. Caranya itu seperti itu, merawat mereka juga. Mereka juga makhluk, punya ruh juga, bukan karena mistis dan lain sebagainya. Ada pohon besar yang dikeramatkan para leluhur kita. Itu adalah poin kearifan orang-orang dulu, itu menjaga pohon-pohon besar itu akan tetap memberikan oksigen yang kita hirup setiap hari. Mereka yang membenci pohon-pohon itu, bahkan ada yang mengatakan syirik lah, angker dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak tahu maknanya, ada isinya apa di dalam pohon itu. Pohon itu adalah bentuk simbol paru-paru kita. Kita berterima kasih kepada mereka. Jadi dengan cara itu membersihkan bawahnya. Itu adalah proses-proses leluhur kita mengajarkan kita lewat suatu tindakan. Cara kita berterima kasih supaya pohon itu memberikan oksigen yang bermanfaat untuk kita. Jika kita menebangnya, paru-paru kita juga akan berkurang. Oksigen kita yang kita hirup sama saja menghancurkan paru-paru kita. Dan berdoa, itu poin yang ketiga ya. Itu adalah simbol kita itu lemah, tidak berdaya, tidak ada upaya kecuali atas izin Allah. Tujuannya itu Allah, bukan tujuan kuburan. Tujuan kita pohon itu bukan. Hanya banyak orang yang mengartikan itu salah, hanya ikut-ikutan dan lain sebagainya, tapi tidak tahu nilai-nilai yang ada di dalamnya. Bahwa yang di dalamnya itu adalah sangat keluaran yang sangat luar biasa. Dalam proses-prosesnya itu kita bisa belajar tentang kematian, mengingat kematian, bahwa kita akan mati. Kita suruh berhati-hati dalam setiap tindak tanduk kita, perbuatan kita. Kita juga harus berterima kasih kepada alam yang menyajikan oksigen. Mereka yang punya ruh juga, mereka yang punya kehidupan juga. Kita menjaganya, merawatnya. Dan yang terakhir ini ada poinnya, biasanya akan ada selamatannya. Selamatan itu sendiri adalah makan bersama, simbol dari menerima dengan sukacita apa yang diberikan alam. Berterima kasih kepada mereka, kita happy ya, kita senang, kita berkecukupan karena mereka hadir dan memberikan apa yang kita butuhkan di sini. Kita berterima kasih, kita makan bersama dengan riang gembira, penuh sukacita. Tapi dalam proses sekarang kan kita dibawa pulang ya, ada yang dibawa pulang gitu ya, nggak apa-apa, sama sih sebenarnya prosesnya. Isi nilai-nilainya itu seperti itu. Kita makan bersama, saling berbagi satu sama lain, tukar nih berarti. Di situ poin-poinnya, bukan karena mistis, syirik dan lain sebagainya, tapi di situ ada poin-poin leluhur, ajaran leluhur kita yang harus kita tingkatkan, kita perjuangkan sampai generasi yang akan datang. Jadi poin-poinnya adalah yaitu 3 itu poinnya. Tentang kuburan, kematian, tentang pohon, tentang berdoa. Dan yang saya mengulas lagi itu menambahkan tentang kematian ya. Kenapa disebut kematian? Kematian itu adalah ketakutan. Sudah poinnya sampai situ. Kalau orang yang benar-benar baik dalam hidupnya, dalam ucapannya, dalam melakukannya, perbuatannya, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu baik,
pasti akan menumbuhkan kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Makanya mereka tidak akan takut dengan kematian. Lain untuk mereka yang takut atas kematian. Kematian adalah ketakutan, takut mati. Siapa yang takut mati? Dia yang takut atas apa yang mereka lakukan, bahwa mereka itu punya rasa, punya kesalahan yang banyak, yang takut akan balasan-balasan itu. Makanya mereka takut mati. Karena hukum alam itu ya tabur tuai, siapa yang berbuat kebaikan pasti akan dibalas kebaikan sebiji sarah pun, dan siapa yang berbuat keburukan pasti akan menuai keburukan itu. Makanya mereka yang takut mati adalah mereka yang selalu melakukan kesalahan dan tidak pernah menyadari ataupun meminta maaf kepada semua makhluknya. Jika mereka yang berbuat baik, sudah pasti dia tidak akan takut mati, karena tahu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Ketika dia mati, pasti kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Itulah poin dari kuburan ataupun kematian. Makanya mulai dari sekarang pesan-pesan itu kita junjung tinggi. Kita junjung tinggi bersama bahwa kematian itu mengingatkan kita bahwa apa yang kita lalui itu tidak akan bisa kita perbaiki lagi. Kita disuruh berhati-hati dalam segala perbuatan kita. Jangan hanya ke kuburan, hanya bersih-bersih, berdoa, tapi tidak tahu isinya apa, acara itu poin-poinnya apa. Pulang membawa berkat, tidak membawa oleh-oleh isi-isi dari apa yang dia lakukan, bahwa di situ ada ajaran leluhur yang sangat tinggi menitik dasarkan pada kita disuruh berhati-hati dalam segala tindak tanduknya. Diajari untuk berterima kasih kepada alam, membersihkan rumput di bawahnya, akar-akarnya, supaya memberikan oksigen yang sehat. Tujuannya berdoa bahwa kita itu lemah, menunjukkan bahwa kita itu lemah hamba, bahwa kita tidak punya kuasa apa-apa. Dan yang keempat poinnya adalah makan bersama. Ayolah kita bersuka cita, bergembira, ria, menerima semua pemberian alam semesta kita. Kita menjaga mereka, mereka memberi kita terima dengan sukacita, penuh kegembiraan. Itulah poin-poinnya. Makanya jangan bosan-bosan belajar tentang kehidupan ini. Jangan melihat dari wadahnya atau casingnya, wah apa ini, kuburan dan lain sebagainya. Nah, di situ ada nilai-nilai yang disembunyikan oleh para leluhur kita untuk mengetahuinya, bahwa di dalam proses itu adalah nilai-nilai yang berbudi luhur, mengajarkan kita tentang semua itu. Sekian dari saya. Terima kasih untuk sudah menonton. Rahayu, rahayu, rahayu.